Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang logaritma. Nah, logaritma itu dengan bentuk perpangkatan itu adalah ekuivalen. Maksudnya apa? Artinya jika bentuk pangkat itu bisa kita ubah menjadi bentuk logaritma atau sebaliknya, dari logaritma bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat. Nah, misalkan kita punya perpangkatan 2 pangkat X sama dengan 64. Nah, di sini X-nya berarti ketemu 6. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Yang ditanyakan itu adalah X-nya. Nah, kalau ditanyakan X-nya itu nanti kita bisa menggunakan logaritma. Nah, misalkan kita punya persamaan A pangkat X sama dengan B. A pangkat X sama dengan B, maka ini bisa kita ubah menjadi bentuk logaritma. Jadi, A pangkat X sama dengan B. Jadi, kita bentuk logaritmanya A-nya itu di sini. A log B, jadi A log B sama dengan X. Jadi kalau pada logaritma itu yang ditanyakan adalah pangkatnya. Jadi basis A. Jadi A ini dinamakan basis atau bilangan pokok. Lah, belakangnya log itu dinamakan dengan numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya. Lah, X-nya itu dinamakan hasil logaritma. Ingat, jadi A pangkat X sama dengan B bisa kita ubah menjadi basis A logaritma B sama dengan X. Jadi X ini bisa di depan, bisa juga di belakang sini, sama dengan X. Ingat, basis A logaritma B sama dengan X. Jadi pangkat itu yang kita cari. Contoh, nyatakan tiap perpangkatan berikut dalam bentuk logaritma yang A. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi basis 2 logaritma 8 sama dengan 3. Atau dibalik, basis 2 logaritma 8 sama dengan 3. Yang B, 4 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti basis 4 logaritma 1 sama dengan 0. Yang C, P pangkat Q sama dengan R. Berarti basis P logaritma R sama dengan Q. 10 pangkat 3 sama dengan 10. Basis 10 logaritma 1000 sama dengan 3 ini. Basis 10 logaritma 1000 sama dengan 3. Ingat, kadang kalau ini basisnya 10, kadang tidak dituliskan, berarti langsung ditulis log 1000. Jadi kalau basis tidak dituliskan itu pasti 10. Ingat ya, pasti 10. Nah, sifat-sifat logaritma sekarang. Sifat logaritma dapat kita gunakan untuk mengubah bentuk-bentuk suatu logaritma yang kita inginkan nanti. Misalkan, jadi kalau kita punya A, B, C adalah bilangan positif serta A-nya tidak sama dengan 1. Oh iya, ini tadi basis A logaritma B sama dengan X ini ada syaratnya ya. A, basis. Jadi basis itu harus lebih dari 0. Ingat, basis itu lebih dari 0 berarti tidak boleh negatif. Pecahan boleh, tapi negatif tidak boleh. Logaritma B. B itu apa? B itu adalah numerus. Bilangan yang dicari logaritmanya itu juga harus lebih dari 0. Kalau X di sini bebas, bisa positif, bisa negatif, bisa 0, dan seterusnya. Selanjutnya tadi sifat-sifat logaritma. Jadi secara umum kalau kita punya A, B, C dengan A-nya tidak sama dengan 1, maka sifat-sifatnya yang pertama, kalau kita punya A logaritma A, basis A logaritma A, kalau ini sama ini itu sama, hasilnya adalah 1. Itu dari mana? Dari sini tadi ya, yang ini. Jadi yang ketiga ini, basis A logaritma B sama dengan N. Jadi sama dengan pangkat ini bisa ke depan, berarti N kali basis A logaritma B. Jadi kalau kita punya basis A logaritma A,
A ini berarti pangkatnya 1. Kalau ini sama, berarti hasilnya pangkatnya itu sendiri berapa pangkatnya? 1. A logaritma 1. A logaritma 1 kalau di belakang log itu 1, hasilnya pasti 0. A pangkat 1 sama dengan 0. Jadi ingat di belakang log kalau 1, hasilnya pasti 0. A log B ditambah A log C. Ingat basisnya harus sama. Kalau basisnya sama ditambah itu jadi kali. Ditulis logaritmanya 1 saja. A basis A logaritma B kali C. Begitu juga dengan dikurang. Ingat basisnya di sini harus sama. Kalau dikurang itu jadi bagi. Basis A logaritma B pangkat N. Sama dengan, ingat, pangkat ini bisa ke depan, berarti N ke depan, A log B. Tetap kenapa? Karena A sama B berbeda, berarti tidak boleh kita sederhanakan lagi. Jawabannya N kali basis A logaritma B. Basis A logaritma B itu sama dengan, bisa dituliskan logaritma B dibagi logaritma A. Jadi log B dibagi log A. Basis di sini bebas nanti sesuai kebutuhan, tapi syaratnya harus sama. Jadi B-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Nah, yang nomor 7, ini sama halnya dengan mengubah basis namanya. Jadi kalau basis A logaritma B itu sama dengan, jadi dibalik. B-nya sekarang jadi basis logaritma A. A log B jadikan basis B logaritma A itu harus seper. Jadi seper basis B logaritma A. 8. A pangkat N dikalikan B pangkat M sama dengan, ingat ada bentuk perpangkatan. Jadi pangkat yang ini dulu, pangkat yang belakang ke depan, dibagi pangkat yang depan. Berarti M per N kali basis A logaritma B. 9. Basis A logaritma B kali basis B logaritma C. Ingat ini bentuk perkalian. Yang berdekatan ini sama. Berdekatan sama hasilnya langsung basis A logaritma C. Ingat ini sama ini harus sama. Kalau tidak sama nggak boleh seperti ini. 10. Ini A pangkat ya. A log B itu pangkat. Jadi pangkatnya dari A. A pangkat basis A logaritma B. Asalkan ini bilangan pokok ini sama dengan basisnya. Hasilnya adalah B. Jadi sama dengan B. Ingat, ini pangkat ya. A log B ini pangkatnya dari A. Jadi sifatnya ada 10 di sini. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, kalau kita punya tadi sifat yang pertama, basis A logaritma itu 1 contoh, basis 7 logaritma 7 berapa? 1, karena sama ya. Kenapa? Karena 7 pangkat 1, jadi kalau kita ubah menjadi bentuk pangkat itu 7 pangkat 1 sama dengan 7. A log 1 sama dengan 0. 6 log 1 sama dengan di belakang log 1. Mesti hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena kalau ini kita ubah menjadi bentuk pangkat, 6 pangkat 0 sama dengan 1. 3. Basis A log B ditambah basis A log C. Tadi menjadi bentuk perkalian. Contoh, basis 4 logaritma 2 ditambah basis 4 logaritma 8. Ini tambah, basisnya sama, berarti basisnya 4 logaritma tambah jadi kali 2 kali 8. 2 kali 8 sama dengan 16. Nah, 4 log 16. 16 itu berapa? 16 itu 4 pangkat 2. Jadi 16 kita ubah 4 pangkat 2. Ini 4, ini juga 4 sama, berarti hasilnya adalah pangkatnya. Jadi hasilnya adalah 2. Yang 4. Ini yang sekarang pengurangan ya. Contohnya 5 logaritma 100 dikurangi 5 logaritma 4. Bentuknya pengurangan, basisnya sama. Berarti kita ubah 5 log 1000 dibagi 4. Maaf ya, 100 dibagi 4. Berapa 100 bagi 4? 25. 25 kita ubah 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. Berarti hasilnya adalah 2. Karena 25 tadi kita ubah 5 pangkat 2. Lanjut, soal yang kelima. Basis 4 logaritma 64. Jadi 64 ini kita ubah menjadi bentuk pangkat. 64 itu 4 pangkat
3. Jadi ini ada pangkat 3 ke depan, berarti masih 4 logaritma 4. 4 logaritma 4 berapa? 1. Berarti hasilnya 3 kali 1 sama dengan 3. Yang keenam, A pangkat M tadi ya, logaritma B pangkat N, sifatnya ini. Contoh, 2 logaritma, ini bukan 2 ya, 8. Ini 8 logaritma 32. Jadi yang ini sama 32 kita ubah menjadi bentuk perpangkatan. 8 itu 2 pangkat 3. 32 itu 2 pangkat 5. Jadi pangkatnya yang belakang dulu, berapa pangkatnya yang belakang? 5. Berarti 5 dibagi yang depan pangkatnya 3. Berarti 5 per 3 masih 2 logaritma 2. 2 log 2 berapa? 1. Berarti 5 per 3 kali 1. Jawabannya 5 per 3. 7. Ini mengubah bentuk pangkat tadi atau mengubah basis tadi ya. Contoh, 32 logaritma 2. Karena di sini basisnya lebih besar dari numerusnya, kita ubah, kita balik. Berarti jadi basis 2 logaritma 32. Karena kita balik berarti jadinya 1/. 32 itu berapa? 2 pangkat 5. Ini ada pangkat berarti 5 ini ke depan. Jadi 5 kali 2 log 2. 2 log 2 berapa? 1. Berarti jawabannya 1/5. 8. Contoh, basis 9 logaritma 16 dibagi basis 9 logaritma 2. Ingat, kalau bentuk pembagian seperti ini kok basisnya sama, berarti kita bisa ubah menjadi logaritma bentuk tunggal seperti ini. Berarti yang bawah dulu jadi basis, berarti 2 ini jadi basis 16. Berarti 2 logaritma 16. Jadi ingat, ini sifatnya yang atas ini. Jadi kalau logaritma B dibagi logaritma A asalkan basisnya sama, itu sama dengan basis A logaritma B. Sama halnya dengan ini, basisnya sama, berarti kita ubah menjadi logaritma tunggal. Jadi basisnya 2 logaritma 16, basis 2 logaritma 16. 16 kita ubah menjadi 2 pangkat 4, pangkatnya 4 ke depan, berarti 4 kali basis 2 logaritma 2. 2 log 2 berapa? 1. Berarti hasilnya adalah 4. 9. Jadi kita lihat dari sifat A logaritma B kali B logaritma N, misalkan kali lagi N logaritma M sama dengan, asalkan ini berdekatan sama, ini sama, berarti hasilnya basis A logaritma M, basis A logaritma M. Contoh, basis 2 logaritma 5 kali basis 5 logaritma 3 kali basis 3 logaritma 8. Ini berdekatan sama, ini berdekatan sama. Hasilnya basis 2 logaritma 8. Basis 2 logaritma 8. 8 itu berapa? 2 pangkat 3. Berarti 3 ini ke depan, 3 kali 1 hasilnya 3. 10. Jadi ini yang seperti tadi sifatnya A pangkat basis A logaritma B, asalkan ini dengan ini sama, hasilnya adalah B. Contoh, 3 pangkat basis 3 logaritma 15. Ini bentuk pangkat kok pangkatnya logaritma. Bilangan pokoknya sama dengan basisnya sama, berarti hasilnya adalah 15. Ini 15. Gampang ya? Ya, nanti dipahami lagi. Terus nanti soal latihannya dikerjakan. Untuk hal ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.